Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akshal Firjatullah dengan NIM B052348. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah studi kasus, yaitu gerakan hippie di Amerika Serikat pada tahun 1960-an dengan menggunakan teori kajian lintas budaya, yaitu counterculture. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak penjelasan video berikut. Gerakan hippie yang terjadi di Amerika Serikat pada era 1960-an adalah salah satu contoh paling menonjol dari counterculture. Fenomena ini bukan sekedar tren mode atau musik, melainkan sebuah respon mendalam terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang dominan pada masa itu. Generasi muda di Amerika Serikat merasa terasing dari masyarakat yang dianggap terlalu materialistis, militeristik, dan konservatif, sehingga mereka mencari jalan hidup yang fundamental dan berbeda dari kebanyakan orang pada saat itu. Akar dari perlawanan ini bisa ditelusuri dari ketidakpuasan terhadap kemapanan pasca Perang Dunia Kedua. Setelah perang, Amerika Serikat mengalami ledakan ekonomi yang membawa pada budaya konsumerisme massal dan penekanan pada konformitas. Rumah tangga ideal, pekerjaan korporat, dan kepemilikan materi menjadi tujuan utama. Namun, bagi sebagian anak muda, kehidupan yang terstruktur ini terasa hampa dan membatasi kebebasan individual. Salah satu pemicu utama kemunculan gerakan hippie adalah Perang Vietnam. Konflik yang berlarut-larut ini menimbulkan protes besar-besaran, terutama dari kalangan mahasiswa dan pemuda. Mereka menolak kebijakan luar negeri yang agresif dan menganggap perang sebagai simbol kebohongan dan kekerasan. Slogan "Make Love, Not War" menjadi seruan universal yang mempresentasikan penolakan mereka terhadap militerisme. Secara estetika, hippie menampilkan diri sebagai antitesis dari budaya dominan. Mereka menolak pakaian formal yang kaku dan memilih gaya hidup yang lebih alami dan bebas. Rambut panjang, pakaian longgar, bermotif bunga, dan warna-warni cerah menjadi identitas visual mereka. Ini bukan hanya masalah fashion, melainkan pernyataan bahwa mereka menolak standar kecantikan dan kerapian yang dipaksakan oleh masyarakat arus utama. Aspek kunci dari counterculture hippie adalah eksperimen sosial dan spiritual. Banyak orang-orang yang menganut gerakan hippie meninggalkan kehidupan kota yang terburu-buru untuk hidup di komunitas. Mereka berbagi sumber daya dan membangun komunitas sendiri berdasarkan prinsip kebersamaan. Mereka juga terbuka terhadap spiritualitas timur, meditasi, dan penggunaan obat-obatan psikedelik seperti LSD sebagai alat untuk memperluas kesadaran dan mencapai pemahaman diri yang lebih dalam. Meskipun praktik ini juga menuai kontroversi dari berbagai pihak. Musik memainkan peran sentral dalam menyebarkan ide-ide dan menyatukan gerakan ini. Musisi seperti Bob Dylan, The Beatles, Jefferson Airplane, dan Jimi Hendrix menjadi suara bagi generasi ini. Festival musik legendaris seperti Woodstock pada tahun 1969 bukan hanya menjadi sebuah konser, tapi juga sebagai manifestasi massal dari gaya hidup, nilai-nilai, dan persatuan hippie yang bahkan menarik ratusan ribu orang dari komunitas tersebut. Meskipun sering digambarkan sebagai kelompok yang idealis dan kadang naif, gerakan hippie berhasil mengangkat isu-isu penting. Mereka adalah pelopor awal gerakan lingkungan, menyoroti dampak negatif industrialisasi dan konsumsi berlebihan. Mereka juga mendukung hak-hak sipil dan kesetaraan ras. Mereka juga berjuang untuk masyarakat yang lebih inklusif dan adil, meskipun fokus utama mereka adalah perdamaian. Namun seperti halnya setiap gerakan, hippie juga menghadapi kritik. Mereka sering dituduh sebagai pemalas, tidak bertanggung jawab, dan pencandu narkoba oleh masyarakat arus utama. Kehidupan komunitas tidak selalu berhasil, dan beberapa eksperimen sosial berakhir dengan kegagalan. Citra negatif ini seringkali dilebih-lebihkan oleh media.
Hal ini berkontribusi pada penurunan momentum gerakan di akhir 1960-an dan awal 1970-an. Pada akhirnya, meskipun gerakan hippie secara formal meredup, warisannya tetap hidup. Banyak nilai-nilai yang mereka perjuangkan, seperti perdamaian, cinta, kebebasan individu, kesadaran lingkungan, dan penolakan terhadap materialisme, telah meresap ke dalam budaya yang lebih luas dan terus memengaruhi pemikiran hingga hari ini. Mereka menunjukkan bahwa sebuah kelompok kecil dengan keyakinan kuat dapat menantang status quo dan membuka jalan bagi perubahan sosial. Jadi, gerakan hippie adalah studi kasus yang sempurna untuk memahami counterculture. Ini adalah tentang generasi yang berani mengatakan tidak kepada norma-norma yang ada, mencari kebebasan, dan mengusulkan cara hidup alternatif yang pada akhirnya membentuk lanskap sosial dan budaya Amerika Serikat secara signifikan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.